Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nafis, NIM 2319133. Saya dari kelompok kuliah kerja lapangan untuk 14 ingin memaparkan sedikit laporan poin-poin dari laporan kami. Yang pertama, pengertian manajemen pendidikan. Manajemen umumnya diartikan sebagai proses perencanaan, mengorganisasi, pengarahan, dan pengawasan. Kemudian, tujuan manajemen pendidikan mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kemudian, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Kemudian, teratasinya masalah mutu pendidikan. Terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, serta meningkatnya citra pendidikan yang positif. Kemudian, jenis-jenis tenaga pendidikan. Yang pertama yaitu tenaga pendidik, yang diantaranya pengajar, pembimbing, supervisor pendidikan, tenaga administrasi pendidikan, dan tenaga teknisi pendidikan. Kemudian yaitu manajemen keuangan dan pembiayaan SD. Ada beberapa kegiatan yang merupakan usaha mandiri sekolah yang bisa menghasilkan, diantaranya yang pertama, kantin sekolah. Yang kedua, koperasi sekolah. Yang ketiga, wartel, virtual telepon. Kemudian jasa antar jemput siswa, kemudian panen kebun sekolah, dan yang terakhir adalah kegiatan yang menarik sehingga ada sponsor yang akan memberikan sumber dana. Kemudian manajemen hubungan MI atau SD dengan masyarakat. Dalam hubungan sekolah dengan masyarakat, ada teknik yang dapat dilakukan untuk memberikan gambaran tentang sekolah yang perlu diketahui oleh masyarakat sekitar. Di antaranya, laporan yang diberikan oleh sekolah kepada masyarakat atau orang tua murid, buletin bulanan, penerbit suara kabar, pameran sekolah, open house atau kunjungan ke sekolah, kunjungan ke rumah. Kemudian, memberikan gambaran keadaan sekolah melalui murid, radio, televisi, dan laporan tahunan. Kemudian, implementasi pokok-pokok pemikiran pendidikan dan madrasah atau sekolah. Yang pertama dari Sekolah Jogja Green School mempunyai visi mendidik pribadi berkarakter, cinta keluarga, sesama, dan lingkungan. Kemudian dari SD Islam Al-Ikhlas mempunyai visi menjadi sekolah Islam yang berkah, mampu menghasilkan generasi unggulan, berakhlakul kalimah, berjiwa pemimpin dan cerdas, serta mampu menghadapi tantangan zaman. Kemudian, manajemen kesiswaan MI atau SD. Yang pertama dari SD Green School Jogja. Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik melalui dari masuk sampai dengan keluarnya peserta didik dari sekolah. Kemudian dari SD Al-Ikhlas Jakarta Selatan, bidang kesiswaan di SD Islam terdiri dari tim kesiswaan yang terdiri dari Wakasek, koordinator kesiswaan, di mana tugasnya koordinator memastikan program kesiswaan berjalan sesuai dengan rencana, mengkoordinir PIC kegiatan di masing-masing bidang. Kemudian metode koordinasi itu WAG kesiswaan dan WAG ekstrakurikuler. Selain itu pemimpin peserta akademik PHBS, kewirausahaan, dan PPDB. Kemudian manajemen keuangan dan pembiayaan MI atau SD. Yang pertama Jogja Green School. Penerapan pembiayaan di TK Jogja Green School meliputi biaya operasional yang ditunjuk dengan penjabaran biaya pendidikan yang terdiri dari uang SPP, yaitu menjabarnya untuk jus, snack, program 4 jam ditambah 7.000 untuk makan. Kemudian dari SD Islam Al-Ikhlas Jakarta Selatan,
secara fungsional tidak mempunyai otoritas penuh dalam pengelolaan keuangan, dalam pengelolaan dan pembayaran biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Strategi pembiayaan sekolah yang dilakukan SDA Islam Al-Ikhlas yaitu dengan memberdayakan badan BP3 yang termasuk di dalamnya wakil orang tua kelas, keterlibatan BP3 dalam menyusun rancangan anggaran pendapatan dan biaya sekolah, serta dalam penyelenggaraan dana kegiatan penyusunan RAPBS dan laporan keuangan disajikan secara transparan dan akuntabel. Manajemen hubungan MI dengan masyarakat. Yang pertama, Jogja Green School, yaitu manajemen hubungan dan masyarakat yang meliputi adanya komite sekolah, adanya kegiatan bersama dengan masyarakat, contoh berbelanja atau menjual hasil karya anak, bantuan sosial atau kerja bakti bersama masyarakat, kemudian penyelenggaraan secara pantas dan kesini di depan umum dan event sekolah atau tidak. Kemudian di SDA Islam Al-Ikhlas adanya komite sekolah, pembinaan siswa dan pembinaan guru dan karyawan. Kemudian adanya penyuluhan dari Puskesmas ke SD Islam seperti kegiatan imunisasi, penyuluhan kesehatan, jurnatik dan PTMT di lingkungan sekolah. Kemudian yang terakhir, memberikan bantuan sosial untuk masyarakat sekitar, peduli sesama masyarakat tidak mampu dan peduli kepada lingkungan sekitar. Kemudian harapan dan mimpi sebagai siswa peserta KKL sebagai calon guru kelas dan manajer sekolah yang profesional dan unggul yang akan datang dari Jogja Green School dan SDA Islam Al-Ikhlas memberikan inspirasi sekolah tersebut bertekad hadir sebagai bagian dari solusi bangsa yang menyiapkan kader dengan memimpin bangsa di depan yang sangat erat dan dengan keunggulan IPTK dan IMTAK. Dengan demikian, sekolah Jogja Green School dan SD Islam Al-Ikhlas dapat memasuk kader bangsa yang siap membangkitkan kejayaan Indonesia masa depan dengan keunggulan kehidupan di berbagai masyarakat bidang. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulannya, program kerja kuliah lapangan atau KKL adalah suatu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar menerapkan dan mengembangkan ilmu yang didapat dalam perkuliahan sehingga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pengetahuan tentang pendidikan. Kegiatan KKL ini bertujuan untuk para mahasiswa agar merupakan calon guru MI atau SD dan guru harus mengetahui bagaimana manajemen sekolah yang bagus seperti kedua sekolah ini yang barusan yaitu Green School dan SD Islam Al-Ikhlas Jakarta Selatan, sehingga mahasiswa PGMI diharapkan dapat memiliki bakal pengetahuan dan pengalaman untuk diterapkan sebagai acuan nantinya terjun langsung di MI atau SD. Sekian laporan dari saya kelompok 14. Apabila ada tutur kata yang berkenan atau salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.